Bab 3296. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Gajah Peritua khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan lebih banyak ramuan mus hitam. Mendengar bos monyet sedang mencarinya, dan itu terkait dengan ramuan mus hitam, matanya langsung berbinar. Pada saat yang sama, untuk sementara menghentikan dukungan dari bagian bawah pegunungan, dan juga mengusir gajah peri lainnya di tempat kejadian, dan pertama kali bertemu dengan bos monyet terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, bos dari kelompok monyet peri datang ke puncak gunung, dan dia tidak mengatakan apapun yang sopan kepada peri gajah tua, tetapi bertanya kepada peri gajah tua apakah dia telah menerima keadaan darurat dari hilir pegunungan. Saya baru saja menerima keadaan darurat dari hulu, dan saya bersiap untuk mengumpulkan semua kelompok etnis di hulu. Semua binatang peri di puncak tingkat ke-9 tidak akan tersisa, dan semuanya akan pergi ke daerah yang lebih rendah. Gajah peri tua itu mendengus, dan berkata lagi, pasukan manusia itu cukup berani. Wilayahnya bahkan tidak di bawah level peri, jadi ia berani melawan binatang peri kita dan menduduki tempat binatang peri kita. Sungguh tidak masuk akal, abadi tanpa kelompok ras manusia yang tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi. Apa gunanya bagi kita binatang peri di puncak peringkat ke-9, dan apa wajah binatang peri kita? Bos Siang, jangan marah. Masalah ini belum memburuk sampai ke tingkat wajah binatang peri. Saya pikir masih ada ruang untuk bermanuver. Monyet peri tua itu tersenyum tipis, dan berkata lagi, serigala itu berlari kencang, ia telah kembali dari menyelidiki situasi, jadi ternyata pemimpin pasukan manusia tidak lain adalah Lu Chen. Bagaimana dengan Lu Chen? Kesepakatan kita dengannya sudah lama berakhir, kita semua mendapatkan apa yang kita butuhkan dan kita tidak berhutang apapun. Bahkan jika dia adalah anggota Danzong, dia tidak bisa menjadi musuh binatang peri kita, dan dia tidak bisa menggantikan tempat binatang peri kita. Demi Danzong, kita memperlakukannya dengan baik, apalagi menyinggung perasaannya, bukan? Namun, dia berani memperlakukan kita binatang peri seperti ini. Dia hanya menindas kita dengan sekte alkimia di belakang punggungnya. Kita tidak tahan lagi. Kita harus merobek mayatnya menjadi ribuan keping, sehingga binatang peri kita bisa lega kebencian mereka. Mendengar ini, amarah peri gajah tua meningkat, dan dia langsung mengeluh, bahkan di bawah tekanan Danzong, dia bersumpah untuk membunuh Lu Chen. Lu Chen memang terkutuk, tapi situasinya sedikit berbeda ketika dia masuk ke wilayah peri binatang kita pada saat ini. Monyet peri tua itu terkekeh, dan berkata lagi, menurut laporan dari kepala serigala, Lu Chen sepertinya mengalami beberapa kesulitan, jadi dia terpaksa menerobos ke bagian bawah pegunungan besar, hanya untuk menempati sebuah gunung teratas untuk berlindung, dan dia tidak mengingini arti wilayah peri binatang kita. Kamu tidak perlu mengatakan hal-hal baik untuk Lu Chen. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang dilakukan Lu Chen terhadap kami makhluk peri? Terakhir kali, puluhan ribu makhluk peri tingkat 9 awal dibunuh di hilir. Sejauh ini, pembunuhnya belum ditemukan. Saya curiga Lu Chen lah yang melakukannya, tetapi tidak ada bukti. Kali ini, Lu Chen membawa tim pasukan untuk membunuhku, dan membunuh binatang peri yang tak terhitung jumlahnya di awal tingkat ke-9, dan juga mengalahkan kelompok binatang peri di tahap tengah dan akhir tingkat ke-9. Ini semua jenis bukti. Tidak peduli apa, jika Lu Chen melakukan kemarahan pada binatang periku, bahkan Danzong tidak bisa melindunginya. Kata peri gajah tua dengan marah. Bos gajah, jangan terlalu bersemangat. Bukankah itu hanya kematian binatang peri di awal level ke-9, yang tidak cukup penting dibandingkan dengan ramuan mus hitam? Monyet peri tua berkata lagi, kami memiliki terlalu banyak puncak tingkat 9, dan kami membutuhkan lebih banyak ramuan mus hitam, sehingga lebih banyak binatang peri yang dapat memasuki tingkat ke-10, sehingga kami dapat mengembangkan kelompok binatang peri kami dan melengkapi jalan bagian di atas. Darah baru, jika itu adalah harga untuk kehilangan sedikit monster tahap awal tingkat 9, dan sebagai ganti sejumlah besar ramuan mus hitam, saya pikir itu sepadan. Menukar nyawa binatang abadi kita dengan Black Moose Elixir, menurutku itu tidak sepadan, kecuali Black Moose Elixir milik Jiuxuan serupa. Gajah peri tua itu mengerutkan kening, lalu berpikir sejenak, lalu berkata, olehmu ngomong, kamu bilang kamu datang kepadaku tentang ramuan mus hitam. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini kehidupan untuk sebuah pil? Binatang peri kita nyawanya telah dibayar, bagaimana dengan ramuan mus hitam? Sedangkan untuk ramuan mus hitam, saya belum memilikinya,
tetapi salah satu bawahan saya menemukan pohon buah mus hitam. Peri tua monyet mendekati telinga peri gajah tua dan berbisik. Di mana? Mata gajah peri tua itu berbinar. Ia mengetahui bahwa ramuan mus hitam pasti memiliki akar buah mus hitam untuk memurnikan ramuan mus hitam, yang merupakan bahan inti dari ramuan mus hitam, ramuan mus dan sangat diperlukan. Akar buah mus hitam adalah akar dari pohon buah mus hitam. Dan pohon buah mus hitam sangat langka, dan merupakan salah satu harta langka yang tidak dapat ditemukan. Jika Anda menemukan pohon buah mus hitam, Anda akan menemukan akar buah mus hitam, dan kemudian Anda akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya untuk memurnikan ramuan mus hitam. Jika peri gajah tua tidak terkejut, akan ada hantu. Di tempat tinggal kera peri kita, terdapat sungai gelap yang tersembunyi. Bawahan saya tidak sengaja jatuh ke sungai gelap, dan menemukan pohon buah kesturi hitam di sungai gelap. Kata monyet peri tua, bawa aku untuk melihatnya segera. Kata peri gajah tua, ini, monyet peri tua memandang ke arah gajah peri tua, dan berkata dengan marah, sungai yang gelap relatif kecil, dan akan sedikit sulit bagi kami monyet peri untuk menjadi lebih kecil. Dengan tubuhmu yang besar, meskipun, monyet peri tua tidak menyelesaikan kalimatnya, gajah peri tua itu bukanlah seorang idiot, jadi dia secara alami mengerti apa artinya, dan tiba-tiba menyadarinya, dan melepaskan gagasan untuk melihat buah kesturi hitam pohon. Pada saat yang sama, peri gajah tua juga memahami apa yang dimaksud monyet peri tua dengan menukar nyawa dengan pil. Ini bukan untuk menukar nyawa binatang peri dengan ramuan mus hitam, tetapi menutup mata terhadap apa yang telah dilakukan Lu Chen, sehingga Lu Chen dapat membantu menyempurnakan ramuan mus hitam. Jika tidak, kelompok binatang abadi mereka di puncak tingkat ke-9 pergi ke Lu Chen untuk menyelesaikan rekening, dan jika Lu Chen harus membayar nyawanya, bagaimana Lu Chen bisa membantu alkimia? Kalau begitu, aku tidak akan melihatnya lagi. Apakah kamu sudah mengeluarkan akar buah kesturi hitamnya? Peri gajah tua bertanya, saya tidak tahan sekarang. Jika saya mengambilnya, semuanya akan berakhir. Sia-sia saja menemukan pohon buah kesturi hitam. Monyet peri tua menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, akar buah kesturi hitam memiliki cacat yang fatal. Setelah dicabut dari pohon buah kesturi hitam, tidak dapat disimpan terlalu lama. Yang terbaik adalah menggunakan segera, kalau tidak maka akan menjadi sia-sia. Itu saja, gajah peri tua itu berpikir keras. Di bagian bawah pegunungan besar, di wilayah binatang peri tingkat 9 awal, ada gunung yang curam dan curam. Tidak ada binatang peri, yang ada hanya ras manusia. Di bawah puncak gunung, ada binatang peri tingkat 9 yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, yang mengelilingi seluruh gunung dengan kedap udara. Hanya saja makhluk peri tingkat 9 ini semuanya berada pada tahap awal, tengah, dan akhir. Tidak ada binatang peri tingkat puncak yang duduk sebagai komando, dan mereka tidak berani menyerang gunung itu lagi. Benar sekali, mereka sudah menyerang, dan sudah menyerang berkali-kali. Namun mereka semua dikalahkan oleh umat manusia di puncak gunung dan menderita kerugian besar. Mereka tidak punya pilihan selain mengepung gunung ini, tidak berani bertindak gegabah lagi, menunggu dukungan dari kelompok binatang peri puncak tingkat 9 di hulu. Dan di puncak gunung, pasukan manusia itu adalah pasukan fanatik, dan pemimpinnya adalah Lu Chen. Jika di masa lalu, ada begitu banyak binatang abadi tingkat 9 di bawah hidungnya, Lu Chen pasti telah menemukan cara untuk keluar dan membunuh mereka, dan mendapatkan banyak pil binatang abadi tingkat 9. Terakhir kali Lu Chen kembali dari alam rahasia Cipu, dia berburu di wilayah binatang peri tingkat 9 awal dalam perjalanan, dan pil binatang peri tingkat 9 hampir selesai. Dan kali ini, menerobos wilayah binatang peri tingkat rendah, menghancurkan sejumlah besar binatang peri tahap awal tingkat 9 yang menghuni di sini, dan bahkan mengalahkan pasukan binatang peri tingkat menengah dan akhir tingkat 9 yang datang untuk mendukung mereka, pil binatang peri tingkat 9 bahkan lebih lembut. Legiun fanatik tidak kekurangan pil binatang abadi tingkat 9, dan bahkan ada kelebihan. Binatang abadi tingkat 9 di kaki gunung tidak lagi menarik bagi Lu Chen, jadi Lu Chen secara alami tidak lagi memikirkan hal ini. Yang menarik Lu Chen adalah energi abadi yang kuat dari gunung ini. Jumlah energi abadi di sini beberapa kali lipat dari yang di hilir, yang dapat meningkatkan kecepatan budidaya lebih cepat. Oleh karena itu, Lu Chen menyerahkan pertahanan gunung kepada pasukan fanatik, dan meluangkan waktu untuk berlatih sendiri, untuk menerobos tahap akhir Daluo Jinxian sesegera mungkin.
Gunung ini cukup terjal dan termasuk dalam medan yang mudah untuk dipertahankan namun sulit untuk dipertahankan. Legiun fanatik telah membentuk formasi tembok pertempuran di tempat berbahaya, dan pasukan binatang abadi di bawah puncak tingkat 9 bukanlah masalah, dan mereka tidak dapat menyerang sama sekali. Kecuali, kelompok binatang peri puncak tingkat 9 di hulu pegunungan datang untuk membunuh. Pada saat itu, Lu Chen tidak akan bisa berlatih, dan harus keluar untuk bertarung. Jika Lu Chen tidak menerobos, menghadapi puluhan ribu monster peri puncak tingkat 9, itu mungkin terlalu berlebihan, dan dia pasti tidak akan bisa bertarung. Namun, Lu Chen berani memimpin kerumunan ke wilayah binatang peri, jadi dia secara alami memiliki persiapan dan kartu truf untuk melawan kelompok binatang peri puncak 9 tingkat. Yukilin telah dibangunkan oleh Lu Chen, selama kelompok binatang abadi di puncak peringkat ke-9 datang, mereka bisa keluar untuk bertarung kapan saja. Yukilin memakan buah ginkgo misterius, dan setelah perkembangan tidur lainnya, dia tumbuh pesat, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Bahkan jika Yukilin tidak membangkitkan kekuatan supernatural baru, kekuatan asli dari kekuatan supernatural telah menjadi lebih kuat. Memperlakukan binatang abadi tingkat 9 tidak sesederhana menghalangi mereka. Namun, Lu Chen merasa paling tepat untuk menerobos sendiri. Pembuluh darah bela diri keturunan 9 naga itu unik. Pembuluh darah naga, dan tubuh pertarungan memiliki peningkatan kekuatan yang sangat tinggi. Setiap kali level kecil dinaikkan, kekuatan tempur akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, begitu Lu Chen memasuki tahap akhir Daluo Jinxian, dia mungkin hampir tidak mampu menghadapi puluhan ribu monster peri puncak tingkat 9. Meskipun ada banyak energi abadi di gunung ini, mustahil bagi Lu Chen untuk melangkah ke tahap akhir Daluo Jinxian dalam sekejap. Masih perlu waktu untuk berlatih dan mengumpulkan energi abadi yang cukup untuk menerobos. Tetapi kelompok binatang abadi di sini menderita kerugian besar, dan mereka tidak dapat mengusir pasukan fanatik, jadi mereka harus membawa masalah ini ke hulu pegunungan. Kelompok binatang peri puncak tingkat 9 pasti tidak akan duduk diam, dan pasti akan datang sesegera mungkin, menyisakan sedikit waktu bagi Lu Chen untuk menerobos. Waktu yang ada sangat sedikit, dan bahkan Lu Chen tidak yakin bahwa dia dapat menerobos ke tahap akhir Daluo Jinxian sebelum binatang peri puncak tingkat 9 datang. Benar saja, dalam pendudukan gunung ini, kekuatan pedang ini, monyet peri tua itu bahkan lebih terkejut lagi, melihat ke arah pembudidaya pedang yang menghunus pedangnya, rasanya seperti melihat monster. Pembudidaya pedang itu bukanlah makhluk abadi, tetapi hanya puncak Daluo Jinxian, yang merupakan alam besar yang lebih rendah darinya, dan dia memaksanya kembali dengan pedang, yang benar-benar membuatnya merasa seperti dia melihat hantu di siang hari. Ini adalah monyet peri puncak tingkat 9 yang paling kuat dalam kelompok monyet peri, yang jauh lebih kuat dari binatang peri puncak tingkat 9 biasa. Tidak bisa memindahkannya, namun, pembudidaya pedang umat manusia, Daluo Jinxian, memiliki kekuatan pedang untuk mengusirnya. Ini dan penggarap perisai yang dapat menahan serangannya semuanya dapat diklasifikasikan sebagai karakter mesum. Satu pedang dan satu perisai, bahkan bukan yang mulia abadi, yang mampu memblokir monyet puncak tingkat 9 terkuat, benar-benar membuka mataku. Pada saat ini, peri gajah tua, yang belum pernah bergerak, memandang ke arah monyet peri tua yang agak malu, dan menghela nafas dengan tidak tulus, tanpa diduga, bawahan Lu Chen sangat berbakat dan menakjubkan. Tidak heran mereka berani membobol rumah peri binatangku. Wilayahnya, dan mengalahkan pasukan 3 tingkat binatang peri saya, ternyata itu semua didasarkan pada kekuatan nyata, bukan faktor lain. Berdasarkan potensi mereka, begitu mereka melangkah ke alam yang mulia abadi, diperkirakan bahwa tak seorang pun di 10.000 kastil abadi yang akan menjadi lawan mereka. Monyet peri tua juga mengangguk setuju, dan kemudian berhenti menyerang, tetapi menoleh ke Fei Long. Dan kali ini dia bahkan berbicara lebih sopan, Bos Xiang dan saya datang ke sini terutama untuk diskusikan hal-hal penting dengan Lu Chen, yang menyangkut tim Anda. Demi keselamatan tentara, pergilah dan minta dia keluar. Meskipun bocah gendut dari umat manusia itu menjengkelkannya, setelah serangan tadi, ia tahu betul bahwa pertahanan bocah gendut itu begitu kuat sehingga tidak bisa ditembus, tidak bisa menyingkirkannya begitu saja, jadi sebaiknya dia berhenti memukulnya. Jika pertarungan berlanjut, Fat Boy masih bisa menahan serangannya dengan pot, dan dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang bagus, itu hanya akan terjadi, lebih memalukan. Telah terlihat bahwa pertahanan Fat Boy kuat, dan ia serta gajah peri tua tidak dapat menghancurkannya,
kecuali 1000 atau ratusan bawahan puncak tingkat 9 dipanggil untuk bertarung di sekitar Fat Boy. Di sini untuk menemui Lu Chen, bukan untuk mengalahkan bocah gendut, dan itu tidak boleh membalikkan keadaan. Sampai jumpa lagi. Tanpa diduga, Fei Long mendengus dingin. Dan berkata lagi, kakak laki-lakiku bukanlah seseorang yang akan datang dan pergi ketika dia dipanggil, dan kamu hanya puncak tingkat 9, jadi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk meminta kakak seniorku keluar menemuimu. Kami membawa puluhan ribu monster puncak tingkat 9 ke sini. Jika Bos Xiang dan saya tidak melihat Lu Chen dan masalah ini tidak dapat diselesaikan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pada saat itu, puluhan ribu monster puncak tingkat 9 monster tingkat tinggi akan dibunuh. Ayo, pasukan kecilmu tidak bisa melawan sama sekali, dan mereka akan musnah dalam sekejap. Monyet peri tua itu sudah tidak sabar, dia tidak ingin melawan bocah gemuk lagi, jadi dia hanya mengancamnya. Itu dan puluhan ribu pasukan puncak tingkat 9 yang dibawa oleh gajah peri tua bukan untuk perang, tetapi untuk pencegahan. Awalnya digunakan untuk menakut-nakuti Lu Chen, tapi cukup buruk untuk menakut-nakuti bocah gendut terlebih dahulu. Jika kamu ingin bertemu dengan kakak laki-lakiku, setidaknya kamu harus memberitahuku, mungkin apa yang terjadi. Benar saja, Fei Long memandangi puluhan ribu binatang peri puncak tingkat 9 di kaki gunung, dan dia sedikit malu di tempat, dan bahkan sikapnya ketika dia berbicara tiba-tiba berubah. Jika tidak, jika kakak senior bertanya padaku, aku tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, kakak laki-lakiku tidak tertarik untuk bertemu denganmu, jadi itu bukan urusanku, tapi masalahmu. Katakan saja pada Lu Chen bahwa masalah yang kita diskusikan dengannya hanya berhubungan dengan alkimia. Monyet peri tua memandang Fei Long, dan berkata lagi, jika Lu Chen mencapai kesepakatan dengan kami tentang alkimia, maka perang ini pada dasarnya dapat dihindari. Jika Bos Xiang dan saya datang sendiri, tidak terkecuali. Ini bisa saja. Fei Long melirik ke arah Sangguan Jin, dan menemukan bahwa pihak lain juga terlihat setuju. Tentu saja, yang terbaik adalah tidak melakukan pertempuran sengit ini. Puluhan ribu binatang abadi puncak tingkat 9 datang untuk membunuhnya. Benar-benar bukan lelucon. Terlebih lagi, jika monyet dan gajah datang ke Lu Chen hanya untuk alkimia, itu bukan apa-apa, dan Lu Chen pasti akan bertemu dengannya. Monyet peri tua juga menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika Lu Chen setuju dengan alkimia, binatang peri mereka akan membuat pengecualian untuk Legiun Lu Chen, sehingga Legiun fanatik mendapat tempat di wilayah binatang peri. Namun, kakak laki-lakiku sedang berlatih dalam pengasingan. Ini mungkin saat yang kritis, jadi aku tidak berani mengganggunya. Fei Long tidak melakukan apa yang diinginkan pihak lain, tetapi memanggil Lu Chen keluar, tetapi mengatakannya dengan ekspresi malu. Kamu tidak berani, aku berani. Monyet peri tua melambaikan tangannya ke puncak, dan berkata kepada Fei Long, pimpin jalan, ayo kita pergi ke sana secara langsung, tidak peduli apa yang terjadi pada Lu Chen, dia tidak akan berani menyerangku dan Bos Xiang. Petik 2. Kalau begitu tolong. Fei Long mengangguk, lalu bertukar kedipan mata dengan Sangguan Jin, lalu memimpin seekor monyet dan gajah ke labirin dinding pertempuran. Akan lebih baik bagi kedua orang ini untuk mengambil inisiatif untuk naik ke puncak gunung dan memasuki wilayah pasukan fanatik, setidaknya di luar jangkauan dukungan kelompok peri binatang. Meskipun keduanya adalah binatang peri puncak tingkat 9 yang sangat kuat, tanpa dukungan sekelompok besar binatang peri puncak tingkat 9, mereka tidak berarti apa-apa di depan Lu Chen. Begitu pertarungan dimulai, dua monster puncak tingkat 9 akan langsung terpotong, dan itu tidak akan cukup bagi Lu Chen untuk menyumbat giginya. Itu sebabnya Fei Long dan Sangguan Jin membiarkan gajah dan monyet masuk dengan percaya diri, dan pada saat seekor gajah dan monyet melangkah ke dalam labirin tembok pertempuran, Yuli segera memindahkan labirin tembok pertempuran, membuat semua tembok pertempuran bersandar ke samping, membuat labirin tembok pertempuran menghilang, meninggalkan hanya jalan yang lurus menuju puncak gunung. Setelah mencapai puncak gunung dan melewati garis pertahanan Legiun Zelot, naga gemuk menggiring gajah dan kera langsung menuju sebuah batu besar di tengah puncak gunung. Lu Chen sedang bermeditasi di bawah batu besar, menutup matanya untuk berlatih, dan dengan panik menyerap energi abadi. Aku pergi, mengapa dia memompa energi abadi seperti air? Bisakah tubuh fisiknya mengatasinya jika dia memompa begitu banyak energi abadi ke dalam tubuhnya? Monyet peri tua terkejut ketika dia melihat energi abadi di sekitarnya mengalir dengan cepat dan terus-menerus dihisap oleh Lu Chen.
Latihan yang dia lakukan mungkin berbeda dari orang lain. Tubuh fisiknya lebih kuat dan dapat menahan lebih banyak energi abadi daripada orang biasa. Gajah peritua itu menatap Lu Chen sambil berpikir. Panggilan. Tiba-tiba, Lu Chen menghela nafas panjang, berhenti menyerap energi abadi, lalu menutup matanya dan membuka matanya. Hei, bos gajah dan bos monyet, kenapa kalian berdua ada di sini? Melihat gajah dan monyet di depannya, Lu Chen sangat terkejut dan segera bangkit. Mengenai apakah dia benar-benar terkejut, hanya dia, Lu Chen, yang tahu, dan orang luar tidak akan tahu. Musuh telah menyerangnya, dia tidak bisa merasakannya, dan dia bisa berlatih tanpa pamrih, siapa yang akan mempercayainya. Bos Xiang dan aku punya masalah rahasia untuk didiskusikan denganmu. Seperti yang dikatakan monyet peritua, dia melihat ke arah Dan Xiu dan Jian Xiu, menyiratkan bahwa dia mengira mereka menghalangi. Oke, menurutmu kita berdua menghalangi, ayo pergi. Fei Long mendengus ringan, dan pergi bersama Sang Guan Jin. Bagaimanapun, kedua ikan air ini dibawa ke sini, itu tergantung suasana hati Lu Chen apakah dia ingin membunuh atau bekerja sama. Bos dari dua binatang abadi, rahasia dan hal penting apa yang sangat kamu waspadai? Lu Chen memandang peri monyet tua dan peri gajah tua sambil tersenyum. Meskipun dia tidak menyerukan pertempuran, dan tidak segera mengeluarkan pisau ajaibnya, dia masih siap. Selama seekor gajah dan seekor monyet melakukan kesalahan, dia akan memanggil tubuh pertarungannya sesegera mungkin, dan mengeluarkan pisau ajaib untuk bertarung. Memang tidak ada ribuan pasukan, tapi sangat mudah untuk membunuh kedua barang ini. Lu Chen, terakhir kali kamu membunuh puluhan ribu makhluk peri tingkat awal tingkat 9, aku telah membuka dan menutup satu mata untukmu demi Danzong. Peri gajah tua berbicara lebih dulu, lalu berkata dengan marah, tetapi kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan kamu masih harus mendorong 1 inci pun. Kamu benar-benar masuk ke wilayah peri binatang kami dan membunuh begitu banyak jenisku. Peri kami kelompok binatang buas tidak akan pernah membiarkanmu. Namun, sekarang ada kesempatan bagi Bos Xiang dan saya untuk membuat pengecualian lain untuk Anda. Monyet peri tua menerima perkataan gajah peri tua, dan berkata lagi, selama kamu setuju untuk bekerja sama dengan kami tidak hanya akan menghapus hal-hal buruk yang telah kamu lakukan terhadap binatang peri kami, tetapi juga mengizinkan kamu dan milikmu orang untuk melawan binatang peri kami. Situs ini menempati tempat kecil untuk bercocok tanam. Mari kita dengarkan, peluang apa ini, bagaimana kita bisa bekerja sama. Mendengar ini, mata Lu Chen berbinar, dan dia menjadi tertarik. Mendobrak secara paksa wilayah peri binatang adalah pilihan terakhir, karena mereka tidak ingin diganggu oleh monster. Duan Yingjun melarikan diri, dan sisa suku monster melarikan diri, dan mereka harus kembali. Masih ada puluhan ribu pusat kekuatan puncak Yaozu Xianzun di kastil 10.000 abadi, dan dia tidak bisa melawan sebanyak itu. Dia memimpin kerumunan ke wilayah binatang abadi, dan klan iblis takut dengan kekuatan kelompok binatang abadi, bahkan jika mereka tahu dia ada di sini, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Tentu saja, untuk menduduki gunung di wilayah binatang peri, kita juga perlu berperang. Jika menang, Anda akan mendapat pijakan, dan jika kalah, Anda akan kehilangan segalanya. Namun untuk menghadapi kelompok binatang abadi, dia memiliki unicorn giok untuk menekan darah, dan peluang menangnya cukup tinggi. Jika tidak berhasil, dia juga bisa menunggangi unicorn giok untuk melakukan serangan mendadak dan membunuh bos dari kelompok binatang peri tersebut, seperti bos gajah, bos monyet, dan bahkan serigala. Tapi gajah peritua dan monyet peritua berinisiatif mengantarkannya ke pintu rumahnya, yang membuatnya terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tujuan kunjungan Yixiang Yiu bukanlah untuk memulai perang dengannya, tetapi untuk menegosiasikan kesepakatan. Manfaat kesepakatan ini bagi Lu Chen adalah apa yang sangat diinginkan Lu Chen, jadi bagaimana mungkin Lu Chen tidak tertarik. Saya menemukan Black Muscaberry. Monyet peritua tidak bertele-tele, dan langsung merendahkan suaranya, mengatakan demikian. Meskipun agak samar, niatnya sangat jelas, dan itu setara dengan memberitahu Lu Chen tentang kerja sama itu. Jadi, kamu ingin aku menyempurnakan ramuan mus hitam. Lu Chen segera memahami segalanya, menatap monyet peritua itu, dan berkata dengan tegas. Dia telah melihat pohon buah kesturi hitam. Pohon buah kesturi hitam mempunyai akar buah kesturi hitam yang digunakan untuk menghaluskan ramuan kesturi hitam, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya.
Ini bukan ramuan mus hitam biasa, itu pasti ramuan mus hitam dengan 9 garis. Monyet peri tua itu menambahkan, "Yah, pil Jiuxuan, ramuan kualitas tertinggi, memiliki kekuatan obat terbesar." Lu Chen mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. "Persyaratan dari Bos Siang dan saya adalah Anda harus menyempurnakan setidaknya 30.009 pil eliks mus hitam cantik sebelum kami dapat menyelesaikan kerjasama," kata monyet peri tua. 30.000 keping. Dibutuhkan banyak akar black mooseberry. Itu bukan pohon buah kesturi hitam. Berapa banyak pohon muskaberry hitam yang kamu temukan? Mendengar ini, Lu Chen mengerutkan kening, berkata demikian, dan menanyakan pertanyaan seperti itu. "Pergilah ke wilayah peri monyetku dan lihatlah, dan kamu akan tahu segalanya." Monyet peri tua tidak menanggapi Lu Chen secara langsung, dan bahkan berpura-pura bercanda, dan berkata, "Tetapi saya beritahu Anda dengan sangat jelas, tidak hanya ada satu pohon buah kesturi hitam, tetapi beberapa. Ada berapa tanaman di sana? Tidak apa-apa, saya bisa menerima pekerjaan ini." Lu Chen sedikit mengernyit, dan berkata begitu. Seperti kata pepatah, jika tidak ada maka tidak ada apa-apa. Kata monyet peri tua, ada beberapa tumbuhan, jadi ada 3 tumbuhan. Menurut pohon buah kesturi hitam yang ditemukan terakhir kali, satu pohon buah kesturi hitam memiliki lebih dari 10 akar buah kesturi hitam, dan hanya 10 yang masih utuh pada saat itu. Rubah api yang dilatih oleh Lu Chen memiliki keterampilan alkimia yang sangat tinggi, ditambah dengan kemampuan pengendalian api super dari rubah api itu sendiri. 10 akar buah kesturi hitam telah dimanfaatkan sepenuhnya, dan total 15.000 rusa kesturi hitam berbunga 9 telah dimurnikan. Eliksir, untuk memurnikan 30.009 ramuan mus hitam cantik, satu pohon buah kesturi hitam pasti tidak cukup, tetapi 2 sudah cukup, dan 3 bisa dikemas. Jika Anda membantu menyempurnakan 30.000 keping 9 ramuan mus hitam cantik, Anda bisa mendapatkan tempat di negeri binatang abadi, dan Anda bisa berlatih dengan tenang di kawanan binatang abadi, yang tentunya merupakan hal yang hebat. Dengan perlindungan seluruh kelompok binatang peri, belum lagi tampan, bahkan puluhan ribu puncak abadi dari ras monster tidak akan berani masuk. Kecuali, seluruh benteng 10.000 abadi keluar dengan kekuatan penuh, dan semua pusat kekuatan puncak abadi dari 6 ras utama dikirim untuk memaksa kelompok binatang abadi. Namun kemungkinan itu tidak tinggi. Lagi pula, tidak mungkin bagi 6 ras besar untuk memisahkan diri dari kelompok binatang abadi untuk memecah keluhan pribadi yang bagus. "Baiklah kalau begitu, ikutlah dengan kami," kata monyet peri tua dengan gembira. "Apa yang akan aku lakukan? Kamu mencabut semua akar pohon muskaberry hitam dan membawanya ke sini. Saya di sini untuk membantu Anda alkimia." Tetapi Lu Chen berkata demikian, dia tidak ingin pergi ke hulu pegunungan besar, dan meminta monyet peri tua untuk membawakan akar buah kesturi hitam. Akar buah kesturi hitam sangat istimewa. Sekali dicabut, tidak bisa diawetkan. Sebaiknya langsung buat alkimia. Monyet peri tua berkata demikian. Tidak terlalu berlebihan. Bukan berarti benda itu hanya bisa bertahan beberapa jam, tapi bisa bertahan beberapa hari. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, "Cabut akar buah kesturi hitam dan kirimkan ke sini. Ini akan memakan waktu paling lama beberapa jam, dan kamu masih punya banyak waktu untuk membuat alkimia. Apa yang kamu khawatirkan?" Petik 2. Tidak, saya tidak tahu banyak tentang hal itu, saya tidak khawatir untuk menghilangkan semua akar buah mus hitam. Kali ini Anda menyempurnakan 30.000 keping, bukan 2.000 keping. Pasti akan memakan waktu lebih lama. Setelah saya membawa semua akar buah kesturi hitam ke sini, dan Anda tidak dapat menghabiskannya dalam beberapa hari, itu akan sangat buruk. Akar buah kesturi hitam sangat berharga, Anda tidak dapat menyia-nyiakannya, dan Anda tidak dapat membiarkannya menjadi tidak berguna jika Anda tidak dapat menyelesaikan pemurniannya. Sebaiknya kamu pergi ke tempat pohon buah kesturi hitam untuk membuat alkimia, memetik satu dan membuat yang lain, dan berlatih perlahan, kita tidak terburu-buru. Bahkan jika kamu berlatih selama 1 tahun atau lebih, kami tidak peduli, selama kamu tidak menyia-nyiakannya. Tanpa diduga, monyet peri tua itu menggelengkan kepalanya secepat mainan drum, dan menolak untuk kembali menyodok akar buah kesturi hitam tidak peduli apa yang dia katakan, memaksa Lu Chen untuk berlatih di tempat. Karena ia tidak familiar dengan alkimia Lu Chen dan tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. "Kamu ingin aku membuat alkimia saat itu juga?" Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata,
Bukan tidak mungkin, tapi aku punya satu syarat, yaitu, saat aku menyempurnakan alkimia, tidak ada binatang peri yang boleh menonton. Tidak masalah. Monyet peri tua melihat ke arah gajah peri tua, melihat izin dari gajah peri tua, dan kemudian menyetujui Lu Chen. Bagaimanapun, Immortal Beast bukanlah seorang kultivator alkimia, dan tidak tertarik pada alkimia, hanya hasil dari alkimia. Dan, aku punya satu permintaan lagi. Lu Chen tidak melepaskan monyet peri tua itu, dan mengatakannya lagi. Bicaralah, tapi jangan buka mulutmu. Monyet peri tua menjadi sedikit tidak sabar. Saya ingin bercocok tanam di gunung di hulu pegunungan besar. Kata Lu Chen, bajingan, biarkan kamu memiliki pijakan di bagian bawah gunung. Kami membuat pengecualian untukmu. Kamu tidak bisa mendorongnya. Gajah peri tua itu sangat marah dan ingin menamparkan Lu Chen sampai mati dengan hidungnya. Jika bukan karena khawatir tentang 9 ramuan mus hitam cantik, itu pasti sudah dimulai sekarang. Paling-paling, Lu Chen menempati gunung di bagian bawah pegunungan besar, yang sudah merupakan konsesi terbesar. Di manakah letak pegunungan bagian atas? Itu adalah tempat di mana binatang peri puncak tingkat 9 berevolusi, dan itu adalah tempat dengan energi peri tertinggi di pegunungan. Tanpa keadaan khusus, mustahil bagi orang luar untuk masuk. Lu Chen benar-benar membawa idenya ke wilayah utamanya, itu sangat menjijikkan. Energi abadi di hulu pegunungan adalah yang tertinggi. Saya ingin gunung di sana, bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk bercocok tanam. Lu Chen memandangi gajah peri tua itu, dan berkata sambil tersenyum, setelah saya memimpin pasukan saya ke puncak, saya segera mundur dan berlatih, dan saya tidak akan meninggalkan gunung satu langkah pun. Terlebih lagi, setelah kami meninggalkan Bea Cukai, kami juga segera meninggalkan pegunungan. Pelecehan apapun dari binatang peri Anda bahkan tidak akan membuat Anda merasa tidak nyaman. Tidak, tempat di mana monster peri puncak tingkat 9 kita berevolusi adalah tempat yang sangat rahasia, dan orang luar dilarang masuk. Gajah peri tua masih tidak setuju, tapi dia takut Lu Chen tidak bahagia dan masalah kerja sama akan menjadi buruk, jadi dia berkata, atau, jika kamu mengajukan tuntutan lain, mungkin aku bisa memuaskanmu, misalnya ada puncak yang tak terhitung jumlahnya di bagian tengah pegunungan besar. Petik 2. Energi abadi di bagian tengah tidak sebaik yang ada di bagian atas, saya ingin mencapainya dalam satu langkah. Lu Chen menggelengkan kepalanya, sikapnya keras dan tidak mau menyerah. Sebenarnya ini hanyalah godaan Lu Chen, untuk tidak mendaki puncak gunung di hulu. Jika peri gajah tua dan peri monyet tua dengan tegas menolak untuk setuju, dia akan menerima hal terbaik berikutnya. Gunung di tengahnya lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, wilayahnya saat ini tidak cukup tinggi, kekuatan tempurnya tidak cukup kuat, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai jangkauan atas dan merebut gunung dari binatang peri puncak tingkat 9 yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang ada dalam satu langkah? Bagaimana kalau aku mengirimmu ke surga dan kembali ke tempatmu? Peri gajah tua kembali marah. Jangan marah, dengarkan saja aku, sebenarnya kita bisa menyetujui permintaan Lu Chen. Melihat kebuntuan antara kedua belah pihak, monyet peri tua keluar untuk melicinkan keadaan, dan menarik gajah peri tua ke samping, dan berkata dengan pelan, hulu dari pegunungan besar begitu besar, dan inti evolusi kita puncak tingkat ke-9 ada di tengah, dan puncak terdalam energi abadi tidak terlalu tinggi, jadi pada dasarnya kita membuangnya, kita dapat memilih gunung terjauh dan paling terpencil untuknya di sana. Baiklah, biarkan aku memikirkannya. Peri gajah tua itu merenung sejenak. Wilayah inti kami tidak mengizinkan Lu Chen untuk mendekat, dan menurut saya tidak ada masalah. Melihat perubahan ekspresi gajah peri tua, monyet peri tua terus membujuk, prioritas utama kami adalah mencerna pohon buah kesturi hitam itu secepatnya, sehingga Lu Chen dapat memurnikan 30.000 kesturi hitam 9 warna, obat mujarab, dan rasmu serta rasku sangat ingin menggunakannya. Yah, meskipun kamu membayar dengan harga yang murah, menurutku itu sepadan. Yah, karena menurutmu tidak apa-apa, aku akan mempercayaimu. Peri gajah tua itu mengangguk sedikit, lalu berbalik, dan berkata kepada Lu Chen, kami bisa berjanji padamu, tapi aku juga punya satu syarat, yaitu di antara puncak yang tak terhitung jumlahnya di hulu, Anda tidak dapat memilih sendiri, tetapi saya akan memilihkan satu untuk Anda. Jika Anda tidak setuju dengan persyaratan saya, maka transaksi ini akan hancur, dan pertempuran besar akan digantikan, dan Anda akan menghadapi serangan puluhan ribu monster peri puncak tingkat 9 kami.
Petik 2. Jika Anda bisa mengubah perang menjadi harta karun, mengapa kamu harus berperang? Lu Chen tertawa, dan berkata, jika kamu menyetujui persyaratanku, dengan sendirinya aku akan menyetujui persyaratanmu. Selama gunung yang kamu pilih berada di hulu, semuanya akan baik-baik saja. Bagus sekali, kerja sama yang menyenangkan. Monyet peri tua juga terkekeh, lalu berbalik bersama gajah peri tua, dan berkata, tidak terlalu terlambat, kamu segera ikut dengan kami, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu di sini, kami akan mengirim semua binatang peri turun gunung, kamu selama orang tidak turun gunung dengan santai, mereka akan aman. Sampai Anda menyelesaikan kesepakatan dan bos gajah memberi Anda puncak gunung teratas, Anda dapat kembali dan membawa orang ke sana. Bagus, Lu Chen mengangguk dan mengikuti. Ketika melewati posisi bertahan Legiun Zelot, Lu Chen berhenti sejenak, memanggil semua anggota inti Legiun, memberikan beberapa instruksi sederhana, dan kemudian turun gunung. Di bawah puncak gunung, binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya menatap Lu Chen, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah, bahkan bisa dikatakan mereka tidak berani bergerak. Karena, Lu Chen turun gunung berdampingan dengan bos peri gajah dan bos monyet, binatang peri tanpa mata itu berani bergerak. Gunung ini telah diblokir, dan tidak lagi menjadi sasaran binatang peri kita. Semua binatang peri akan langsung bubar. Apa yang harus kita lakukan? Begitu peri gajah tua membuka mulutnya, semua binatang peri tidak berani untuk tidak patuh dan segera berpencar. Segera, hanya ada 3 binatang peri puncak tingkat 9 yang tersisa di sini, selain peri gajah tua dan monyet peri tua, ada juga binatang tua yang dikenalnya, serigala. Lu Chen, kita bertemu lagi. Serigala itu datang dan menyeringai, memandang Lu Chen seolah dia melihat harta karun. Ia juga bisa dianggap sebagai orang kepercayaan monyet peri tua. Monyet peri tua memiliki banyak hal rahasia dan akan terbuka terhadapnya. Oleh karena itu, makhluk peri lainnya tersebar, hanya dia yang tinggal, dan tentu saja dia memiliki misinya. Dan tugasnya adalah, ayo, saya akan bertanggung jawab untuk membawa Anda ke tujuan Anda. Kepala serigala tidak menunggu jawaban Lu Chen, dan mengatakannya lagi. Benar sekali, misinya adalah menjadi tunggangan Lu Chen, tidak hanya bertanggung jawab membawa Lu Chen ke wilayah suku monyet peri, tapi juga bertanggung jawab mengawasi Lu Chen. Gajah peri tua dan monyet peri tua sangat kuat, dan mereka memiliki status yang sangat tinggi dalam kelompok binatang peri. Tentu saja, tidak mungkin melakukan pekerjaan kasar seperti ini, jadi hanya adik kecil ini yang akan melakukannya. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya serigala menjadi tunggangan Lu Chen, dan dia sudah terbiasa. Lu Chen mengendarai kepala serigala menuju puncak pegunungan dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga peri gajah tua dan monyet peri tua tidak dapat mengimbanginya. Lari ke hulu pegunungan besar, masuki wilayah inti binatang peri puncak tingkat 9, dan akhirnya mencapai wilayah suku monyet peri, temukan puncak gunung yang tidak mencolok, terjun ke dalam hutan peri yang lebat, di mana jalan yang tidak terlalu lebar tersembunyi. Xian He, dan di hutan peri, sebenarnya ada ratusan monyet peri puncak tingkat 9 yang tersebar di mana-mana, menjaga ketat di sini. Sungai peri ini memiliki rahasia utama kelompok monyet peri. Ratusan monyet peri yang ditempatkan di sini melarang binatang peri lainnya masuk, tapi serigala tidak dilarang.